Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, hari ini saya akan mengajak sobat keluarga semua untuk melihat tahapan demi tahapan di pemasangan girder. Dan ini juga saya ingin memperlihatkan bahwa kondisi jalan proyek beberapa titik sudah mulai berubah ya. Kita saksikan ini, saya melintas di beberapa rumah ya, ada rumah Bang Jamal, rumah Pak Supriyadi yang masih menantikan pemberkasan dan lain sebagainya. Dan saya akan bergerak menuju ke arah jembatan Pesanggerahan untuk melihat bagaimana pemasangan girder di bagian yang mungkin menurut beberapa orang kok itu sempit banget gitu ya, di sudut-sudut sempit ya. Nah, seperti apakah tahapan demi tahapannya? Maka pastikan sekali lagi untuk menyimak video ini sampai habis, karena ini sudah sesuai dengan request dari sobat keluarga semua untuk meminta saya memantau kembali bagaimana pemasangan girder di sudut pilar satu dengan pilar yang kedua ya. Nah, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana pemasangan girder di tempat tersebut. Ya, dan saat ini sudah kita saksikan, ini adalah area dari gerbang Tolimo menuju ke jembatan Pesanggerahan. Dan kita akan melihat mulai dari bawah dulu ya. Saat girder ini dinaikkan ke Scania trailer, sampai nantinya kita naikkan drone untuk melihat dari atas. Ya, saat ini kita menyaksikan bahwa girder sudah masuk ya, sudah dirangkaikan, sudah dinaikkan maksud saya ke atas Scania trailer. Dan karena di bawahnya ini sangat-sangat perlahan ya, jadi mungkin view-nya akan saya percepat, atau pandangannya di video ini akan saya percepat saja, tidak perlu kita simak ya, artinya terlalu lama ya, terlalu lama juga di daratnya. Jadi ini adalah sebagai gambaran aja bahwa ada Scania, ada truk Scania pembawa girder ini yang mengangkut girder untuk ke jembatan Pesanggerahan. Dan bagi yang penasaran, maka inilah proses awalnya saat pengangkatan ke atas ini. Dan ini masih lama. Kenapa masih lama? Karena emang sekali lagi itu ada beberapa hal yang dipastikan untuk dilakukan sebelum adanya berangkat gitu ya. Dan ketika ingin berangkat maka bunyilah klaksonnya gitu ya. Ya, di sini mungkin nggak begitu kedengeran bunyi klaksonnya ya, tapi kalau pada video di pengangkatan pertama overpass di Limo itu terdengar suara klaksonnya ya. Mungkin di video ini nggak kedengeran, karena ini juga saya percepat juga videonya. Jadi buat gambaran aja nih, ini sudah saya percepat juga aja masih lama. Jadi kenapa saya buatkan video ini? Karena biar gambaran juga buat para penonton yang ingin tahu saya berapa lama standby di sini ya, menantikan pemasangan girder tuh ya cukup lama. Hari ini pagi sampai sore saya di lokasi proyek ya. Luar biasa sekali nih, dengan angin yang kencang ya. Kalau di video ini karena dipercepat jadi kelihatannya kayak anginnya kayak sangat kencang gitu ya. Jadi anginnya ini kalau untuk sejam atau 2 jam mungkin masih enak ya dengan angin seperti ini. Tapi kalau sobat keluarga semua di area proyek dari pagi sampai sore yang ada masuk angin, yo, yang ada masuk angin. Ya gue. Jadi memang anginnya ini untuk awal-awal sih memang rasanya enak gitu, kayak nggak panas, nggak berasa gerah gitu ya. Tapi kalau kita kelamaan di sini yang ada masuk angin. Kita saksikan ya. Jadi ini kenapa saya tetap pantau, karena biar jadi gambaran ini udah dipercepat. Si girder itu sangat perlahan, dibuat perlahan tapi pasti gitu ya pergerakannya di Scania trailer untuk mengangkut girder atau PCI girder ya. Jadi girder ini ada banyak bentuk, ada PCI, ada PCU, ada steel box girder ya.
Dan penamaannya juga oleh kontraktor kadang-kadang beda-beda ya. Ada yang disingkat-singkat gitu ya. Kayak tadi steelbox girder ada yang nyebutnya SBG gitu ya. Nah, jadi disingkat-singkat. Kayak tadi ada yang nyebutnya PCI, ada yang nyebutnya precast I gitu ya. Nah itu kepanjangannya, ada yang nyingkat-nyingkat gitu. Makanya singkatnya atau gampangnya buat kita nih yang nggak begitu paham konstruksi mungkin nyebutnya girder aja lah gitu ya. Biar lebih mudah. Nah saat ingin menuju ke bagian bawah ya, artinya ke arah crane, itu bagian belakang tuh kayak dituntun juga, ditahan juga oleh ekskavator ya. Jadi emang udah benar-benar dipersiapkan agar lebih aman. Oke, selanjutnya kita akan coba pantau melihat dari udaranya seperti apa ya. Kita akan pantau girder ini dari udara. The home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Oke, setelah kita pantau tadi dari darat ya, ini medannya maksud saya cukup ekstrim, jadi cukup lama tadi juga saya menunggu ini girdernya naik. Dan alhamdulillah saat ini kita saksikan girder sudah naik ya dari truk trailer, karena sebelumnya di truk trailer. Posisinya sekarang kita menyaksikan ini sudah naik, dibantu oleh 2 crane ini untuk ke pemasangan girder yang ketiga ya. Jadi ini adalah pemasangan girder ketiga untuk di pilar 1 dengan pilar 2. Ini adalah pilar 1 dengan pilar 2. Jadi pemasangan girder yang ketiga. Seperti inilah kondisinya ya. Seperti yang kita saksikan, oh jembatan belinya dipindah ke sini ya ternyata ya. Tuh. Tadi saat pemantauan darat saya nggak kelihatan di situ ada jembatan beli. Jadi jembatan belinya pindah ke situ. Jadi inilah teknik yang digunakan oleh kontraktor pelaksana ya dalam pemasangan girder pada P1 dengan P2 atau pilar 1 dengan pilar yang kedua. Seperti yang kita saksikan pada video ini, secara perlahan dikerjakan oleh yang ahlinya. Tentu saja pengerjaan jembatan ini mantap sekali ya, membutuhkan tingkat presisi yang sangat tinggi tentunya. Dan alhamdulillah tidak ada kesulitan, alhamdulillah. Itu yang perlu kita syukuri. Sehingga pekerjaan jembatan ini seperti yang sangat mudah ya. Bahkan pilar tidak terasa pilar ketiga dengan abutmen 2 itu sudah terpasang sempurna. Dan saat ini kita menantikan pemasangan girder dari pilar 1 ke pilar yang kedua. Ini dia, mantap sekali. Secara perlahan mulai bergeser ya, kita lihat saksikan ya. Dengan menurut saya sih, karena saya bukan orang yang ahli, ini sulit. Tapi mungkin buat yang sudah ahlinya ini tidaklah sulit ya. Semuanya sudah ada SOP-nya, tinggal dikerjakan. Bagaimana aturan-aturan mainnya, maka set, pasang, selesai gitu ya. Padahal dulu ini adalah yang dikhawatirkan. Pekerjaan dari pemasangan girder ini adalah yang paling dikhawatirkan. Kalau tidak segera dikerjakan, akan menjadi penentu Cijago 3 yang berlarut-larut atau lama. Tapi ternyata kita sudah sampai di pemasangan girder yang ketiga dan pembebasan lahannya masih dalam proses pengejaran. Jadi lebih dulu kayaknya jembatan nih, kita berkejaran nih. Apakah kira-kira girdernya
terpasang duluan jembatannya atau duluan dengan pembebasan lahannya ya. Kita sama-sama nantikan ya. Mudah-mudahan sih seiring berjalannya bisa sama-sama percepatan ya. Maksudnya kita sudah dengarkan juga mungkin sedang dalam tahapan editing buat apa video saya tayangkan pada besok harinya mungkin. Karena tadi saya juga baru bersilaturahim dengan warga-warga yang menunggu pembayaran, ada yang menunggu pemberkasan atau koreksi pemberkasannya, ada juga yang sedang menunggu pengukuran ya. Jadi bagi yang masyarakat yang terdampak tol, sebelum adanya pembayaran itu adanya proses pengukuran ya. Jadi pemberkasan dulu, berkas awal-awal dulu, lalu nanti akan didatangi. Jika sudah oke, ada pengukuran, lalu ada appraisal, diperiksa-periksa lagi dokumen-dokumennya. Kalau sudah lengkap, barulah nanti dilanjutkan ke proses pembayaran. Kalau pemberkasannya masih ada yang belum selesai, maka akan terus dikawal pemberkasannya hingga semua lengkap ya. Jadi ini sekaligus saya sambil memantau girder, mungkin ada yang terdampak pembangunan tol di lokasi-lokasi lain. Semoga bermanfaat ya. Jadi kita bisa menyaksikan pembangunan tol Cijago dari berbagai sudut pandang ya. Baik dari sudut pandang drone, sudut pandang darat, sudut pandang kontraktor pelaksana, sudut pandang warga, sudut pandang para pengguna jalan tol nantinya gitu ya. Jadi kita coba ambilkan sehingga dalam memantau pembangunan tol Cijago 3 ini, terutama di Cijago 3B, semuanya bisa tergambarkan dengan jelas ya, bagaimana sudut pandangnya bisa kita sama-sama pahami ya. Oke, ini secara perlahan tapi pasti penuh dengan akurasi yang tinggi sepertinya. Memerlukan tingkat presisi yang luar biasa. Kita menyaksikan pemasangan girder ketiga. Sekali lagi, ini adalah girder ketiga dan sepertinya untuk hari ini akan istirahat. Saya tidak melihat lagi, nggak tahu juga sih, karena ini mendekati sore menjelang malam hari. Apakah mungkin akan dilanjutkan? Kalau ada power lamp sih mungkin biasanya dilanjutkan ya. Tapi kalau nggak ada power lampnya, nggak ada lampu-lampunya, biasanya dilanjutkannya besok hari. Tapi kalau ada power lamp biasanya dilanjutkan sampai malam hari. Nah, saya belum melihat sih adanya power lamp di area ini. Sepertinya mungkin dilanjutkan di besok hari untuk pemasangan girder keempat dan seterusnya. Tapi ini sudah mantap sekali ya. Jadi ini sudah pemasangan girder yang ketiga. Kita coba bergeser ya untuk mendapatkan view yang lain. Coba kita bergeser ke arah ini, sambil memantau bagaimana progres di rigid tol Serpong Cinere seksi 2. Kita coba bergeser perlahan sambil melihat pemasangan girder dari view yang berbeda. Oh ya, mantap ya. Rigidnya mantap loh bos. Rigidnya udah 2 lajur itu kayaknya tuh. 2 lajur yang di jalur paling kiri dari video ini. Sedangkan jalur kanan sudah mulai ke pekerjaan 1 jalur tapi belum mentok ya, baru setengahnya itu. Keren. Makanya waktu itu inget ya wawancara dengan Pak Adek Setia pada saat pemasangan girder pilar 1 dengan abutmen 1 waktu itu. Yang diharapkan sekali ya untuk pekerjaan yang dinantikan adalah pemasangan jembatan ini atau pekerjaan jembatan, karena notabene setelah lahan semua bebas maka kontraktor tuh bisa nge-push ya, kayak bahasa ini aja ya anak-anak zaman sekarang ya, push rank ya, kita bisa nge-push ya, jadi kontraktor itu bisa bisa ngebut ya, bisa on fire banget ya. Dan memang kita lihat, kita saksikan dari drone itu benar-benar dikebut ya, nggak cuman omong kosong. Kontraktor pelaksana itu benar-benar pada area-area lahan yang telah dibebaskan, kita menyaksikan sendiri bahwa titik-titik tersebut digaspol ya. Itu luar biasa sekali itu. Nah, kita coba sambil turunkan secara perlahan ya. Tuh ya, kita menyaksikan bahwa di area rigid, pengerjaan rigid sudah di 2 lajur sepertinya ya.
Mantap sekali itu pengerjaan rigid. Dan di sini ada yang masih ada yang belum tahu fungsi tenda ya. Nggak apa-apa, kita ulangi ya. Tenda di sini tenda biru, tapi sekali lagi tidak dihiasi dengan indahnya janur kuning. Ya. Di sini tenda-tenda ini berfungsi saat pengerjaan lapisan rigid agar tidak ada benda-benda lain yang berjatuhan kepada pengerjaan rigid ini, pengerjaan lapisan rigid. Begitu juga hujan ataupun hewan-hewan. Jadi supaya tidak ikut berjatuhan di atas lapisan rigid itu saat pengerjaannya, sehingga dibutuhkanlah tenda ya. Nah, setelah selesai pengerjaan rigid biasanya ada perawatan, yaitu dengan bantuan kain geotex ya. Dengan bantuan kain geotex biasanya kurang lebih selama 1 minggu. Dia fungsinya untuk membantu perkerasan agar perkerasan lapisan rigidnya itu jauh lebih sempurna ya. Dan ini sekali lagi kita sambil memantau ya, sambil memantau pemasangan girder ketiga, kita juga sambil memantau bagaimana pekerjaan rigid yang sudah sampai sejauh di depan sana ya. Jadi sejauh mana itu, km berapa juga saya nggak tahu. Tapi kita kelihatan sudah 2 lajur ke sisi kiri, sedangkan sisi kanan itu sudah ada 1 lajur yang sudah mulai terlihat lah ya. Dan sepertinya juga di Serpong Cinere, pertemuan Cijago 3 dengan Serpong Cinere juga terpantau sedang proses perkerasan untuk lapisan rigidnya ya. Oke, sambil kita pantau juga di sini. Di atas banyak sekali burung menjelang sore hari ya. Oke, kita sambil turunkan secara perlahan dan kita coba majukan. Ya, saya masih memantau posisi drone dan kita bisa menyaksikan bagaimana pemasangan girder yang ketiga ya. Oke, ini adalah girder ketiga. Oke, saya akan bergeser ya untuk memantau pemasangan girder yang ketiga ini. Sekali lagi, ini adalah pemasangan girder ketiga pada pilar 1 dengan pilar 2 ya. Kita menyaksikan detik-detik pemasangan dari girder ketiga ini. Jadi inilah tingkat presisi yang membutuhkan presisi tingkat tinggi maksudnya. Membutuhkan ketelitian, membutuhkan komunikasi yang baik antar timnya di sini, karena turunnya harus bersamaan mungkin ya kan, tidak bisa salah satunya. Benar-benar luar biasa sekali kita bisa menyaksikan. Dan di sisi lain saya menyaksikan dari view saya terbang posisi Scania trailer ya. Truk trailer ini sudah memasuki ke area barisan-barisan girder yang sudah tersusun rapi. Tapi saya belum tahu lagi apakah memang nantinya ini masih akan terus digaspol hingga malam hari ya, atau akan berhenti dulu di girder yang ketiga dan dilanjutkan di besok hari. Ini yang belum kita ketahui ya. Oke, sepertinya sudah mulai turun di sana ya. Jadi seperti inilah kurang lebih gambaran dari bagaimana pemasangan girder di sudut yang mungkin menurut kita sangat sempit ya. Lagi-lagi kalau menurut saya sulit, tapi mungkin menurut yang ahlinya tidaklah terlalu sulit gitu. Jadi mungkin yang menurut yang ahlinya ini easy ya, levelnya level easy, sangat mudah gitu ya pemasangan girder ini. Tentu saja jika dikerjakan dengan yang ahlinya. Coba kalau dikerjakannya oleh saya, waduh, itu bisa berabe karena saya tidak memiliki ilmunya ya. Tuh, ini kalau di sini kita bisa pakai zoom juga nih. Set. Mantap. Ini ada titik pemasangan girdernya tuh ya. Gimana saat ini girder sudah mendekati posisi yang menempel sempurna. Waduh, baterainya sudah tinggal 37%. Oke, jika sepertinya sih sudah ya. Mantap.
Mantap. Wih, keren banget ini. Sudah ya, sudah masuk sepertinya di bantalan ini. Bantalan girder, bearing pad ya. Sudah tiba di bearing pad sepertinya untuk girder-girder tersebut. Dan seperti yang kita saksikan, ya, sepertinya memang sudah selesai. Oke. Karena sudah selesai, sebelum kita pamit karena ada tinggal 34%, kita coba intip dulu sejenak. Kita intip sejenak sebelum pulang. Iya, ini dia. Ini dia girder. Pengerjaan rigid di titik pertemuan antara Cijago dengan Tol Serpong Cinere. Sudah sampai sejauh ini. Dan inilah di titik temunya pekerjaan rigid juga di Jalan Tol Serpong Cinere dengan sambungan dengan Tol Cinere Jagorawi. Mantap sekali ya. Dan mari kita sambil pulang karena sudah tinggal 30%. Kita saksikan inilah sekali lagi perkembangan dari pembangunan atau pemasangan girder di Jembatan Pesanggerahan, titik pertemuan antara Cijago 3 dengan Tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Banyak yang penasaran bagaimana dengan pemasangan sudut girder yang sempit ini, dan sudah terjawab sepertinya. Ya, alhamdulillah semua berjalan lancar. Sekali lagi semuanya tentunya jika dikerjakan dengan ahlinya, tentu saja semuanya akan terasa mudah ya. Baik, jika ada pertanyaan, masukan, saran, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Oh, ada power lamp ternyata di bawah ya. Tuh. Jangan lupa mendukung Family Channel dengan menekan tombol subscribe, like jika menyukai video ini, dan juga share kepada para penonton ataupun para pengguna jalan lainnya yang menantikan Tol Cijago 3B ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.